Kembali lagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada bersama saya Raud Lorida dalam dialog bincang hari ini. Masih bersama Bapak Anwar yang merupakan mantan aktivis dari JAD, kita membahas terkait dengan bahayanya radikalisme dan juga terorisme. Pak, tadi di segmen 1 kita udah sedikit tahu nih bagaimana perjalanan Bapak hingga akhirnya memang bergabung lah ya dengan tadi JAD yang memang terafiliasi dengan terorisme dan juga radikalisme. Boleh dilanjut nih Pak terkait dengan perjalanan Bapak. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa akhirnya Bapak di Filipina itu ikut perang juga ya Pak ya? Ikut. Masa itu saya ikut beberapa hari. Lepas itu saya izin pulang. Perangnya itu melawan siapa sih Pak sebenarnya? Kerajaan Filipina, pemerintah daripada pemerintah Filipina. Dan itu dikarenakan memang yang tidak sepaham ya Pak ya dengan ini tadi? Ya, karena tujuan kita memang musuh kita itu setiap negara mana saja yang bertentangan dengan syariat Islam, maka itu adalah musuh. Bukan hanya negara Filipina aja. Indonesia, Malaysia, karena seluruh dunia itu akan kita perangi awalnya itu masa itu awalnya ya untuk pembentukan satu negara tatanan syariat Islam. Baik. Kemudian Pak, tadi Bapak juga sempat menceritakan bahwa selepas dari Filipina akhirnya balik lagi dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke Suriah. Ya. Nah Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana memang kegiatan Bapak selama di Suriah nih? Oh gitu. Jadi gini, sebelum saya datang daripada Filipina, sebelum saya berangkat ke Filipina itu, memang saya sudah siapkan paspor terlebih dahulu. Saya datang ke Filipina itu secara haram. Masa itu secara haram. Jadi saya lewat ke ilegal lah ya? Ilegal lah, seperti itu cara haram. Cuman kalau untuk berangkat ke Turki, memang saya harus pakai paspor. Dan pas masa ke Filipina saya berangkat itu saya sudah sediakan paspor. Cuman tidak saya pakai untuk ke Filipina masa itu. Nah, sudah saya sampai Indonesia sini, kita kumpulkan dana. Karena kita berangkat itu tidak dari ramainya orang yang ada di Jakarta masa itu, tidak satu jalan. Ada yang dari kalau saya kan langsung ke Malaysia, dari Malaysia langsung berangkat ke Turki, dari Turki, nah baru saya persiapan untuk masuk Suriah. Ada yang mungkin dari Indonesia datangnya ke China, lepas itu dari China berangkat kemana, terus baru sampai Turki. Karena itu tujuannya untuk mengkelabui pemerintah. Nah, seperti itu. Nah itu sudah saya atur dan saya belikan semua tiket karena saya tidak mengasih uang ke siapapun. Uang yang turun ke saya itu saya tidak kasih bentuk uang. Saya akan kasih bentuk tiket, hotel. Itu aja keperluannya. Kalau mereka punya uang itu, nah buat keperluan mereka aja. Jadi saya belikan ke situ. Kalau saya kasih uang, takutnya saya kena tipu. Ya, saya nggak mau. Betul. Saya nggak mau karena bukan berarti saya nggak percaya dengan orang seperti itu ya. Dengan pemikiran-pemikiran yang sudah mempunyai ideologi kami itu memang dididik untuk amanah ya. Bukan saya tak percaya seperti itu, tapi antisipasi saya takutnya saya dibohongin mereka gitu, karena uang ini uang amanah, saya yang bertanggung jawab nanti gimana gitu. Nah lepas itu sudah selesai, saya sampai Turki. Dari Turki juga lama saya mau masuk ke Suriah itu. Saya sempat macam-macam di Turki itu. Saya sempat tidak makan 1 hari 1 malam, saya nunggu di atas bukit itu untuk masuk ke Suriah, karena perbatasan itu dijaga ketat masa itu. Jadi ketika handover itu, ketika ganti sip mereka itu, pada kesempatan itulah kita boleh lari, boleh masuk. Nah, ada beberapa menit aja, Nah, barulah saya masuk masa itu, ada dapat kesempatan tuh masuk. Dan qadarullah orang Indonesianya itu cuma saya. Masa itu qadarullah orang Indonesia itu cuma saya. Dan komunikasi kita itu memang kadang-kadang kita pakai bahasa tubuh macam ayam dengan itik. Nah gitu, karena orang bahasa ada dari Amerika, dari mana-mana lah, dari Rusia, dari Maroko, ya termasuk daripada orang-orang Arab juga banyak masa itu. Cuman kita bahasa semuanya berbeda gitu. Nah cuman pada masa itu kita ada handphone, jadi saya ngomong di handphone saya tukar. Kita translate yang dibahasakan kepada bahasa mereka itu jadi bahasa mereka. Walaupun sedikit nggak nyambung gitu. Betul. Nah selepas itu saya sampai Suriah itu qadarullah masa itu di Ijib ya. Di Ijib itu kita sudah genting masa itu.
Kenapa tuh? Masa itu karena saya akan ibaratnya seperti ini. Ini saya masuk ke sini, ini Turki nih. Saya masuk di sini. Di sebelah sini, ini sudah tentara Bashar Assad. Di sini Jabhat Nusroh. Yang di sebelah sini, ini di sini tentaranya Amerika yang didukung oleh Amerika. Banyak itu, banyak kumpulan. Jadi kita itu cuma sebundaran kecil aja. Kalau mau bergabung kepada kelompok kita yang besar di sini, itu kita harus lawan ini dulu nih, orang Amerika dulu nih. Nah itu kan kita nggak kuat. Masa itu digempur habis-habisan. Kita mau ke sebelah sini musuh, sebelah sini musuh, habis dibombardir. Kalau kita lawan darat, saya siap mati masa itu, karena jaminan surga kan. Jadi saya sudah siap mati. Ketika itu kita diserang atas, jadi kita dibombardir di atas tuh kita nggak ada ampun. Jadi senjata yang kita gunakan itu nggak sampai, nggak sampai. Nah, pas pada waktu malam itu maghrib itu, mulai dari waktu maghrib itu kita sudah diserang tuh dari sore sampai maghrib. Saya masih lawan, walaupun senjata saya nggak sampai, tapi tetap saya lawan. Cuman pas sudah habis saya kebingungan, cuma saya doang yang dibombardir dari atas, tapi saya nggak bisa lawan. Mundurlah saya, mundur. Saya cuma sendiri masa itu, lari ke belakang sekencang-kencangnya sampailah saya ke Turki balik. Nah, sampai di Turki itu saya belagak macam turis saja, sampailah saya kena tangkap. Nah, ditangkap di Turki masa itu. Saya dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Dan saya tidak di soal siasat, tidak di BAP kalau di Indonesia ya. Saya tidak ditanya di sana, tidak ditanya dulu gini, dulu apa dulu. Enggak, dimasukin ke dalam bawah tanah sendiri. Saya berapa lama, Pak? Saya tidak tahu berapa lama masa itu. Cuman yang saya inikan itu masa itu yang saya, karena telinga saya pun pas masuk tidur itu masih kedengar suara peluru aja. Bangun itu masih yang terdengar suara peluru. Nah, selepas itu saya diangkat ke atas, barulah ada pentranslate sehingga saya baru di BAP. Baru berkomunikasi lah. Mungkin mereka itu kenapa saya dimasukkan ke dalam bawah tanah, karena mereka belum bisa mendapatkan orang untuk mentranslate berkomunikasi dengan mereka. Nah, kemudian Pak, tadi kan selepas dari Turki berarti sudahlah gitu ya, sudah keluar dari sel bawah tanah. Kemudian habis itu kemana lagi, Pak? Selepas itu saya soal siasat sama mereka, saya mengaku saya sebagai turis. Mereka cakap kamu adalah teroris katanya. Mana handphone? Karena di dalam handphone kamu itu ada salah satu orang yang megang senjata. Saya bilang itu bukan saya dapat dari Facebook. Nah, lepas itu dia, kenapa kamu berteman dengan orang teroris? Kan ini tahu di negara kamu juga ini dilarang. Saya bilang ya ini hanya tersimpan aja di HP saya. Tapi mereka tetap ngedesek itu saya. Tapi saya tetap jawab itu bukan saya. Sehingga diputuskan ke pengadilan itu, masa itu diputuskan oleh pengadilan, saya ngaku itu bukan saya. Jadi mereka putuskan itu bukan saya. Pas begitu saya dapat beberapa bulan dari sana tuh dikeluarkan daripada penjara, saya buat perjanjian dengan negara Turki pas mau dipulangkan. Karena mereka membuat tawaran masa itu. Si translate-nya ini ngomong, katanya kamu mau dipulangkan melalui Kerajaan Negara Republik Indonesia KBRI, atau kamu mau pulang secara kamu pribadi. Saya bilang jika saya dipulangkan melalui Kerajaan Indonesia, maka saya akan dicap teroris. Jadi saya tidak mau, saya bukan teroris. Jadi saya pulangkan saya sendiri, dan biarkan saya, jika saya membuat satu kesalahan maka hukumlah saya. Maksudnya seperti itu. Dan mereka itu ngomong, jika kamu datang kembali ke sini, maka kamu yang buat salah kepada kami, bukan kami yang buat salah kepada kamu. Jadi seperti itu. Itu ya Pak ya. Aktivitas di Suriahnya itu sendiri Pak, selain perang, tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwa sempat menggunakan senjata dan lain-lain. Itu apakah ada pelatihan yang memang diberikan berarti? Itu tadi ketika saya berangkat ke Filipina masa itu, selain saya untuk mengetahui seperti apa sih tatanan syariat Islam, di sana juga saya berlatih menembak.
di Filipina itu Di situ sendiri. ya. Jadi ketika saya di Suriah itu tidak ada kesempatan untuk berlatih. Pas begitu saya masuk dan pada hari itu juga sudah perang. Oh, Sudah nggak ada kesempatan lagi Sudah ada. ngobrol kenalan orang ini tuh nggak ada. trial ya Pak ya, Udah. langsung ya. Sudah perang, sudah siap pakai. Nah, kebetulan saya di Filipina itu sudah belajar masa itu. Waktu itu berarti keadaan di Suriah pun cukup Menegangkan. ya Iya. Pak ya. Nah tadi selain ada banyak hal yang memang tadi Bapak pelajari bahwa ini adalah hukum Islam yang memang sangat benar gitu ya. Ada nggak sih Pak perilaku ataupun mungkin keadaan situasi di Suriah yang ini sepertinya jauh dari kata Islam? Ada nggak Pak? Saya belum tersadar masa itu. Karena kesibukan saya itu dengan perang. Kesibukan saya dengan perang dan kebetulan saya belum melihat di dalamnya yang konon katanya di sana itu sudah didirikan satu khilafah yang mana di sana sudah tertata rapi penduduknya, terus semuanya itu serba syariat. Itu saya belum masuk ke sana karena tersekat tadi itu untuk masuk ke sana. Karena saya masuk ke dalam zona perang masa itu. Itu kumpulan kita, cuman zonanya di zona perang, bukan di zona ke Yang dalamnya pemerintahannya lah gitu ya Pak ya. Iya, seperti itu. Baik Pak, kita akan break sebentar Pak. Ya. Kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Maka dari itu pemirsa setia Sultan TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.